warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kita semuanya, pemirsa podcast Ibnu episode kali ini yaitu part keempat bersama guru-guru milenial dari Ibnu ya. Jadi kembali lagi bersama saya, host yang mungkin ya agak sedikit terkenal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Enul Yakin, asal saya dari Desa Ubatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di sini saya di Lembaga Pers dan Penerbitan PC Ibnu Kabupaten Brebes. Jadi pada episode kali ini kita akan bahas tentang pendidikan bersama guru-guru milenial yang itu berasal dari kader-kader Ibnu ya. Yang pertama saya kenalkan satu-satu ya. Ada rekan Edi Purwanto. Selamat malam Mas Edi. Selamat malam Mas Ainul. Terima kasih sudah bergabung. Mas Edi ini Sekretaris PC Ibnu Kabupaten Brebes, masa khidmat 2019-2021, juga mengajar di SD Negeri 03 Jagalampen, Kecamatan Wanasari. Kemudian ada Mas Abdul Majid. Selamat malam Mas. Oh iya, Mas Abdul Majid ini ada dua. Yang pertama saya sapa dulu yang dari Bulakamba, Mas Abdul. Selamat malam. Selamat malam Mas Abdul. Terima kasih sudah mau bergabung. Cek. Halo Mas Abdul Majid dari Bulakamba. Sabar, ada biasa. Oh ya. Ya, Mas Abdul Majid ini bendahara pimpinan cabang ya. PC Ibnu Kabupaten Brebes, masa khidmat 2019-2021. Kemudian ada Mas Musrohan ya. Selamat malam Mas Musrohan. Selamat malam Mas Ainul. Oke. Siap. Terima kasih sudah mau bergabung. Mas Musrohan ini Ketua Pimpinan Ranting Ibnu Cibuniwangi ya. Juga mengajar di SMP Ma'arif Fathur Rahmah Kersana. Selamat malam, terima kasih. Kemudian ada Mas Abdul Majid lagi dari Bantar Kawung ya. Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Ibnu Kecamatan Bantar Kawung. Selamat malam Mas Abdul Majid. Selamat malam, terima kasih sudah mau bergabung. Ya, terima kasih juga atas kepercayaan. Mas Abdul Majid ini mengajar di SMK Ma'arif 01 Bantar Kawung. Kemudian ada Mas Wendy Wibowo. Selamat malam, Departemen Jaringan Santren dan Pimpinan Cabang Ibnu Kabupaten Brebes. Malam. Terima kasih ini sudah mau bergabung. Pada bahaya atau membate. Kemudian ada Mas Ahmad Muzahidin, Sekretaris PC Ibnu Kecamatan Losari. Selamat malam Mas Ainul. Selamat malam Mas Muzahidin. Selamat malam Mas Ainul. Sehat. Oke, mungkin dengar ya. Kemudian siap. Terima kasih sudah mau bergabung. Ya. Ya, terima kasih Connecting Mas Radio. Ainul. Selamat malam Mas Abdul Wahab, jika Anda mendengar suara saya. Mas Wahab, Nggih. suaranya itu. Satu proyek.
Halo, kendala. Mas Edi bisa dengar suara saya? Bisa Mas. Sebentar. Halo? Ya Mas. Halo. Oke, langsung saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini menarik sekali kita akan membahas tentang pendidikan ya, bersama guru-guru milenial. Yang pertama, saya kepada Mas Edi dulu, selaku sekretaris juga di pimpinan cabang IPNU Kabupaten Brebes. Gimana Mas Edi, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Mas Ainul. Dengan gimana? Berbicara tentang pendidikan di masa pandemi ini. Pendidikan itu apa sih? Apa yang harus kita ketahui tentang pendidikan itu sendiri? Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita yang mungkin masih berada di zona ikatan pelajar Nahdlatul Ulama sendiri gitu? Gimana, Mas Edi? Oke Mas Ainul. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali ya bagi kita. Jadi pendidikan itu adalah proses di mana kita belajar. Kalau Mas Ainul, suaranya Mas Ainul. Halo Mas Ainul, bisa didengar? Halo? Halo Mas Ainul, iya. Sudah? Bisa didengar Mas Ainul? Kurang jelas, Mas. Sorry. Iya. Jadi pendidikan itu ya sangat penting sekali buat kita. Karena pendidikan itu adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita, membentuk watak kepribadian agar anak-anak ataupun peserta didik itu menjadi pribadi yang baik, bermartabat, mengembangkan minat dan bakat seseorang untuk kita wujudkan. Gambarnya seperti itu Mas Ainul untuk pendidikan. Jadi sangat penting sekali ya untuk kita semua belajar seperti itu Mas Ainul. Oke. Mohon maaf Mas Majid, silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Oke. Selamat malam Mas Majid. Sama dengan Mas Edi, Mas Majid mengajar di SDN Dukulo 02 Kecamatan Bulakamba. Ya. Kemudian di masa pandemi seperti sekarang ini, apa yang Anda lakukan terhadap siswa Anda? Model pembelajaran seperti apa yang Anda lakukan atau seperti apa? Halo? Mas Edi cek. Mas Ain masuk. Oke. Suaranya masuk ke banda. Itu suara ngasih siapa ya? Sorry. Halo, Mas Abdul mungkin suaranya kurang dengar. Ya. Silakan Mas Abdul. kurang dekat. Halo, masuk. Masuk Mas Abdul.
pembelajaran kelas selama ini memang sistemnya daring, yaitu online jarak jauh. Kemudian menurut memang kurang efektif karena saya sendiri mengajar mata pelajaran PAI. Nah, untuk kelas SD kebanyakan kan harus praktek, sedangkan praktek itu kan butuh untuk ketemu langsung, tidak hanya sekedar memberi perintah, memberi tugas, tetapi kita harus mampu untuk mengawasi. Sedangkan kalau untuk kelas daring atau online itu kan menurut saya kurang efektif. Artinya hanya sekedar memberi tugas, memberi perintah seperti ini, ya namanya kelas jarak jauh atau kita tidak mengawasi secara langsung, tidak bisa dikatakan efektif. Seperti itu. Jadi di tengah pandemi seperti ini, kita bagusnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mengajar lingkungan sekitar kita, apa yang perlu diajarkan kepada mereka yang masih usia pendidikan. Jadi seperti itu. Usia pendidikan itu kan sangat rawan untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, sehingga apapun yang kita mampu, apapun yang kita miliki, ya kita ajarkan sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisinya tidak memungkinkan untuk berangkat sekolah, ya maka kita ajarkan di rumah, ketemu dengan anak-anak, kita memberi teladan pendidikan seperti apa yang pantas untuk mereka. Tidak harus di sekolah, tapi di rumah pun kita mampu untuk mengajar usia-usia anak yang masih dalam usia pendidikan. Seperti itu dari saya. Oke. Semuanya bisa dengar suara saya nggak? Mohon maaf. Ya, masuk. Saya geser ya kepada Mas Wendy, karena Mas Wendy ini menarik sekali mengajar di Madrasah Diniyah Al-Hikmah 2 Sirampok. Selamat malam Mas Wendy. Sebentar. Ya, selamat malam. Menarik sekali. Saya kepo nih, bahasanya kan kepo ya. Bagaimana Anda mengajarkan kepada siswa Anda memaknai pandemi seperti ini, adanya wabah corona yang mungkin ini sangat jarang banget terjadi, toh ini baru saja terjadi gitu. Gimana Anda memaknai ini? Menyampaikan ke siswa-siswanya gimana? Silakan Mas Wendy. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja bahwa dengan adanya pandemi seperti ini memang yang jelas kalau belajar secara langsung itu pasti sangat terhambat ya pembelajaran secara langsung. Paling enggak kita ini menggunakan daring. Makanya mungkin ini adanya pandemi ini sebenarnya termasuk penyempurnaan 4.0 itu mungkin. Jadi kita kan katanya sudah masuk ke era 4.0. Mungkin penyempurnaan itu mungkin ini dengan adanya pandemi. Menurut saya itu mungkin seperti itu, berat. Tapi dari kita itu belum, karena terjadinya mungkin tidak secara bertahap. Jadi mungkin kita belum bisa secara menyikapinya itu belum sempurna. Kita masih harus membuat program-program yang lebih mengenal lagi berarti. Ini sebenarnya termasuk tantangan untuk kita. Sebenarnya memang ini sudah memasuki era tadi 4.0 tadi. Ini tantangan yang sangat lumayan lah ini. Nah, bagaimana caranya kita nanti membenahi dengan adanya seperti ini? Ya, nanti kayak misalkan nanti pembelajaran ya kan. Mungkin
kita kayak kurikulum atau bagaimana itu harus ditata ulang mungkin. Karena ini sudah memasuki tadi era penyempurnaan 4.0 dengan COVID-19. Nah, kalau di pondok sendiri itu memang karena terjadi wabah ini secara mungkin lebih tepatnya dadakan ya. Nah, kan belum sempat kurikulum seperti itu. Nah, itu mungkin kita yang perlu, itu seperti harus kita benahi lagi. Kayak misalkan yang sudah diberikan sih seperti tadi pengajian online, ya kan, pasaran dengan online. Tapi tadi karena koordinirnya belum merata lah, bisa dikatakan belum merata. Dengan kitab-kitab pasarannya juga belum dipasarkan merata, ya kan. Itu kendala lagi. Dan kayak memberikan tugas kepada anak-anak melalui orang tua, itu kan menggunakan setorannya kepada orang tua, tapi itu juga maksimal lagi. Kalau misalkan apalagi tadi kita nggak bisa tahu itu orang tuanya peduli atau tidak, maksudnya benar-benar memperhatikan setorannya anaknya atau tidak, itu kan benar-benar kita nggak tahu gitu. Nah, mungkin ke depannya kita mungkin bisa benar-benar punya hubungan atau misalkan punya konteks sama orang tua yang lebih kuat lagi, karena dengan adanya seperti ini berarti kita harus bisa dari orang tua meminta bantuan kepada orang tua. Paling tidak mungkin seperti itu. Oke. Ya kita seperti itu main dulu. Oke, siap. Intinya di balik corona ini pun mesti ada hikmah tersendiri ya, entah itu memanfaatkan apapun lah itu. Ya, terima kasih Mas Wendy. Saya ke Mas Wahab nih. Selamat malam Mas Wahab. Malam, selamat malam. Sehat Mas Wahab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Wahab mengajar di Madrasah Alia Terpadu ya, Fathur Rahmah ke sana. Siap. Menurut Mas Wahab nih, apa sih hal yang terpenting yang perlu anak-anak pahami, mungkin siswa-siswa Mas Wahab, dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini, menghadapi pandemi corona? Terima kasih Mas Ainul sebelumnya. Mungkin memang kita juga menyikapi wabah ini juga dengan macam-macam cara juga. Karena kami di Madrasah Terpadu Fathur Rahmah juga basicnya pondok pesantren. Sebagian siswi itu berada di pondok, sebagiannya ya ada yang pulang pergi lah. Mungkin kalau yang di pondok pesantren sampai sekarang juga ya alhamdulillah tetap ngaji, tetap belajar sama guru-guru setempat. Dan kalau yang misalkan di rumah itu ya daring online, pembelajaran sistemnya via online. Sebagian dari tugas-tugas dari guru juga memberikan suatu pembelajaran mengenai pemahaman virus corona ini. Walaupun dari setiap mapel-mapelnya itu tidak ada kaitan dengan virus, tapi guru itu selalu mengait-ngaitkan dari mapelnya, sekaligus memberi pemahaman kepada siswa-siswanya. Yang jelas, alhamdulillah sampai sekarang pun daring via online kepada siswa-siswi Madrasah Alia Terpadu di Pondok Pesantren Fathur Rahmah masih tetap berjalan. Mereka tetap belajar dari rumah, tidak diam aja, tidak rebahan-rebahan saja, karena sejatinya pelajar walaupun tetap di rumah harus ada sebuah pembelajaran lah. Yang jelas kami dari guru-guru Dewan Guru Madrasah Alia tetap memberikan tetap memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa. Alhamdulillah siswa-siswa pun manut, nurut, di rumah saja, jaga diri, jaga kesehatan, mereka tetap menurut sama guru-gurunya. Dari semua pemahaman-pemahaman yang diberikan guru, seluruh siswa-siswa itu alhamdulillah melaksanakan dengan baik dan benar. Ini seperti itu Kang Ainur. Untuk rekan dan rekan kita,
penonton setia ya, maksudnya pemirsa podcast Ibnu kali ini, silakan Pak, jangan lupa. Kemudian saya akan ke Mas Musrohan nih. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Ainul. Siap, selamat malam ya. Saya itu sih mau bertanya, di masa pandemi tentu sulit banget untuk produktif belajar ya. Apalagi untuk mempertahankan suatu prestasi ya, bisa dikatakan entah itu prestasi di kelas maupun di luar kelas, akademik maupun non akademik. Bagaimana sih Anda mempertahankan itu? Mengajarkan kepada siswa-siswa Anda untuk dapat mempertahankan prestasinya, atau bahkan lebih, kalian harus ngapain atau apa? Bagaimana seorang guru melakukan itu? Bisa dipahami, Mas Musrohan? Alhamdulillah, cek. Selamat malam Mas Ainul. Tadi lupa mikrofonnya, belum di di on. Biasa lagi rebahan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk pembelajaran daring ya, kami itu memang semuanya dari kendala itu memang betul, semua guru itu menyampaikan hal yang sama gitu tentang pembelajaran daring pada situasi di pandemi ini ya. Yang sedang kalau artis sih dibilang sedang naik daun gitu ya di wabah corona. Nah, karena kendala seperti itu, biasanya kami itu guru dituntut seinovatif, sekreatif mungkin untuk pembelajaran kepada anak didiknya. Nah, untuk mempertahankan tadi kurang jelas ya, untuk mempertahankan prestasi apa itu tadi, Mas? Tanya Mas Ainul. Biasanya di kami itu memberi konten lah atau materi pembelajaran yang difokuskan pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan. Jadi guru juga tidak terpatok pada ya, biasanya tidak terpatok pada situasi, pada penilaiannya tentang kurikulum di kami. Jadi dari Mendikbud ya, itu juga menyampaikan supaya guru menekankan atau ditugaskan untuk seinovatif mungkin, sekreatif mungkin dalam pembelajaran. Nah, tadi untuk mempertahankan kejelian siswa atau kreativitas siswa, prestasi siswa itu dengan adanya rangkulan atau bentuk sering dikasih pertanyaan lah, intinya seperti itu. Nah, ketika pembelajaran daring juga lebih difokuskan pada peningkatan tadi pemahaman mengenai kondisi saat ini virus corona juga. Jadi kami juga tidak terpatok dengan pembelajaran yang disesuaikan kurikulum. Jadi masih dalam tahap bawah gitu, masih dalam tahap pengembangan untuk pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring juga bukan hal barang baru juga ya.
apalagi di dunia pendidikan. Biasanya kalau bagi pendidikan untuk perkuliahan itu sudah tidak asing lagi. Namun bagi kami guru-guru di SMP itu mungkin hal yang baru gitu. Jadi mungkin agak susah gitu dalam kendala daring juga. Jadi tahap-tahap untuk mempertahankan keaktifan siswa juga mungkin masih dalam tahap pengembangan dari guru-guru yang notabene masih mungkin ada banyak lah di SMP juga, banyak masih ada yang guru-guru yang notabene sudah berumur gitu, jadi agak kurang gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Halo. Mohon maaf karena sinyalnya jelek ya Allah. Mas Edi sudah bergabung belum? Mohon maaf Mas Edi. Ya sudah, masuk Mas. Tadi mohon maaf sinyalnya hilang aku. Mohon dimaklumi ya semuanya karena memang kondisinya subhanallah. Ngobrol dengan Mas Majid nih. Sebagai guru SMK ya Mas Majid. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, gimana Pak? Bisa masuk. SMK kan ya bisa dilihat sebagai siswa yang paling senior ya daripada SMP dan SD. Begitu pula dengan masa depannya. Dulu saat saya sekolah SMK ada beberapa mindset yang memang itu sudah ditentukan oleh guru atau teman-temannya bahwa setelah lulus SMK kalian harus kerja. Kemudian menilik dengan kondisi yang seperti sekarang ini adanya pandemi, apakah Anda sebagai guru mempunyai pilihan mindset tersendiri untuk anak siswa didikan Anda atau Anda mengajarkan seperti apa? Bahasanya melihat realita yang ada banyak sekali buruh atau pekerja yang di PHK, entah itu dari kalangan mana saja, atau seperti apa Anda melihat mindset anak-anak SMK terutama. Tidak dipungkiri lah, anak SMK pasti punya pemikiran lulus kerja. Baguskah untuk dunia pendidikan? Mungkin bisa dipahami, silakan. Terima kasih Mas Ainul Yakin. Bahwa dalam menyikapi hal-hal tersebut perlu kita ketahui dulu bahwa di Indonesia sekitar 30 juta siswa itu saat ini terdampak dari pandemi ini, ya kan? Bahkan 8, sekian juta itu peserta ujian nasional yang dibatalkan. Nah, itu andaikan saja siswa SMK memiliki mindset seperti yang rekan Ainul Yakin sampaikan, lulus SMK harus bekerja. Maka dengan mereka tidak melakukan ujian nasional, itu sangat berpengaruh kepada mindset mereka atau mental mereka. Bagaimana saya bisa bekerja kalau saya lulus saja tidak ada ujian nasional? Ya, alhamdulillah sudah dari jauh-jauh hari kami selaku guru-guru SMK ya terus mencoba menanamkan kepada siswa bahwa SMK itu mindsetnya ketika lulus bukan untuk mencari pekerjaan.
kami di SMK juga ada mata pelajaran, ada kewirausahaan, ya, yang mana lebih ditekankan bahwa setiap siswa yang lulus itu harus memiliki kemampuan, ya, itu yang paling ditekankan. Setiap siswa yang lulus itu harus memiliki kemampuan. Kemampuan tersebut baru dibekalkan kepada siswa untuk apakah dia akan menjadi karyawan pabrik, buruh atau sebagainya, atau siswa tersebut bisa, ya, mungkin berkaitan dengan sinyal ya. Padahal di sini sudah kencang saya ngomongnya, ya. Oke. Ya. Bisa dilanjut tidak rekan-rekan? Ya. Lanjut Mas, ya. lanjut. Iya, lanjut. Gitu. Jadi untuk mindset yang lulusan SMK harus bisa bekerja itu dari sebelum ada pandemi ini pun sudah terus mencoba, guru-guru itu sudah terus mencoba menghilangkan mindset tersebut. Ya. Jangan sampai SMK dicap sebagai pengangguran terbesar. Jadi mereka yang lulus SMK itu termasuk tertinggi. Nah, terus berkaitan dengan malam hari ini kita, yaitu nasib pendidikan di tengah pandemi, ya kan? Semuanya kita tahu, ya, saat ini semua proses belajar mengajar dirumahkan atau online atau daring, ya kan? Maka di sini peran orang tua itu benar-benar yang paling depan, ya, dalam mengawasi, dalam mendidik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pandemi seperti ini, orang tua yang selama ini kita dapat kabar bahwa ketika di sekolah siswa dimarahi oleh gurunya karena faktor A dan orang tuanya tidak menerima sampai melaporkan ke pihak berwajib, mudah-mudahan sekarang orang tua itu bisa mengerti, ya, bagaimana susahnya mendidik seorang siswa. Itu mungkin 1 atau 2 anaknya, sedangkan kita guru-guru di sekolah itu berapa puluh siswa yang harus kita urusi, ya kan, berapa ratus siswa. Jadi yang paling utama untuk saat ini adalah peran orang tua di rumah. Ya, oke. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk rekan yang lainnya. Terima kasih Mas Ainul Yakin. Oke, baik. Siap. Mas Ain nyambung ya. Mas Ya. Ain, selamat malam. Selamat malam Mas Ainul. Siap. Jadi saya mau tanya nih. Sempat kaget sih. Ini fenomena ya dari saya sekolah dulu. Banyak sekali anak-anak yang memang di usia yang seharusnya mereka sekolah, tapi mereka banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan ya. Pun mereka saya yakin masihlah harusnya bersekolah. Artinya mereka juga masih bersekolah entah di mana. Gitu. Betul. Nah, sebagai seorang guru, ya kan, saya mau tanya aja, model pendidikan yang harus guru-guru kasih atau Anda semua kasih ke siswa untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang, moral siswa-siswa yang mungkin semakin kesini itu memang semakin tidak baik bisa dikatakan, entah itu karena apa atau apa ya kita semua nggak tahu. Itu gimana model pendidikan seperti apa? Bisa dipahami, Ya. Mas Ain? Ya, insyaallah bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Siap. saya perkenalkan dulu.
Sebenarnya saya itu diajak Mas Edi agak menolak. Karena apa? Karena saya itu di MTS hanya sekedar tenaga pendidik, bukan guru ya. Jadi untuk pertanyaan yang Mas Ainul bicarakan, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang generasi muda, intinya bisa merangkul, bikin kegiatan yang positif. Entah itu kegiatan seperti hadroh, ataupun kita juga bisa membuat sedikit kreativitas, entah itu dari kerajinan, kegiatan sosial, ataupun juga kita bisa mengembangkan bakat dari pelajar-pelajar tersebut. Contohnya biasanya kalau di jalan-jalan kan kadang nongkrong, gitar-gitaran. Nah, itu kan kita sebagai generasi milenial bisa untuk mengedukasikan, untuk membuat vlog ataupun kita cover-cover musik. Begitu. Ya, mungkin dari iya. Intinya berkarya ya. Betul, Jangan sampai berkarya. hanya di rumah, hanya diam saja itu. Betul. Oke, iya. saya mau dengar jawaban dari yang langsung berhubungan dengan siswa aja ya. Iya, benar. Terima kasih Mas Ayin. Siap. Kembali lagi ke siapa nih? Mas Wahab. Kayaknya yang milenial banget ini Mas Wahab, masih spiritnya masih hebat. Mas Wahab bisa dengar suara saya? Silakan. Ya, Gimana? bisa. Halo Mas Wahab. Halo. Melanjutkan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ke Mas Ayin. Ya. Model pendidikan seperti apakah untuk mengubah moral ya siswa-siswa zaman sekarang yang mungkin semakin kesini semakin tidak baik perlakuannya atau apapun. Apa yang Anda sampaikan ke siswa-siswa Anda? Oh iya, terima kasih Mas Ainul. Kalau mengenai mengubah siswa mengenai karakter ataupun dan lain sebagainya, itu memang salah satu tugasnya guru, apalagi kita seluruh rekan Ibnu yang sedang belajar juga berproses jadi guru, tentunya itu adalah salah satu tugas kita. Jadi mengenai pertanyaan tadi, memang kita sebagai guru harus dan terus untuk mendidik siswa-siswa kita, tentunya dengan usaha semaksimal mungkin. Adapun hasilnya nanti seperti apa, itu ketika kita sudah mau berikhtiar, insya Allah nanti akan menuai hasilnya. Artinya begini, di era-era pandemi seperti ini, memang saya pun menyadari, bahkan ya ada sebagian dari siswa kami yang ketika di rumah, karena tanpa ada bimbingan guru secara langsung, jadi mereka ya kadang-kala seperti itu, dibilang bosan kalau misalkan berangkat sekolah, katanya pengen libur, kalau libur ada yang pengen berangkat sekolah, memang mereka juga sebenarnya sedang kangen-kangennya pengen dengan guru-guru lagi, pengen belajar bersama lagi. Tapi kalau secara keseluruhan, bukan cuma di sekolah saja, seluruh siswa-siswa, sekolah, pelajar, kalau dalam menghadapi metode-metode sekarang, itu memang banyak sekali pelajar itu yang sekarang itu rawan sekali ketika sudah mengenal dunia-dunia ataupun menggunakan teknologi tidak sebaik mungkin. Makanya guru-guru itu perlu ada bimbingan. Misalkan secara langsung pun ketika sebelum virus pandemi itu
terus ada bimbingan, dan sampai sekarang pun daring online itu perlu dibimbing juga murid-murid. Mungkin kendalanya gini, kalau dulu misalkan sebelum ada pandemi ini kita bisa membimbing secara langsung, bisa face to face, bisa ketemu orangnya langsung, jadi kedekatan bisa menjadi harmonis dan jadi lebih enak. Nah, kalau sekarang agak terhalang karena ya virus pandemi ini, tapi kita sebagai guru pun tidak mau lelah, dalam arti tidak mau menyerah untuk tetap mendidik siswa-siswanya. Artinya harus ada banyak cara lain bagaimana caranya siswa kita ataupun murid-murid kita tetap berkreasi, tetap belajar, walaupun di rumah jangan diam aja, harus ada perkembangan. Kalaupun toh kita sebagai guru sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasil-hasil siswanya itu belum apa yang seperti guru-guru kita inginkan, itu kita jangan langsung menyerah dan lain sebagainya. Karena ya ada sebuah makalah-makalah juga dari para kiai-kiai sepuh, bahwasanya ketika guru sudah mau mengajar ataupun sudah mau memberikan suatu pendidikan kepada siswa-siswanya, namun belum memiliki hasil ataupun output yang maksimal untuk guru-guru tersebut ataupun timbal balik dari siswanya untuk gurunya, itu kita jangan mudah menyerah. Ataupun ada siswa-siswa yang bandel kerap sekali, misalkan dalam sekolah siswa-siswa itu bandel, apalagi mungkin di daring via online ini mungkin banyak sekali. Misalnya ketika kita memberikan tugas via online, itu kan banyak siswa, ya sebagian siswa ada yang mengikuti peraturan guru, mengerjakan tugas dan sebagainya. Namun ada siswa-siswa juga yang adegan suatu tugas pada siswanya dan siswanya tidak mau memberikan umpan balik lagi ataupun tidak merespon, kita pun jangan mudah menyerah, tetap memberikan bimbingan. Mungkin dalam konteks ini siswa-siswa itu yang misalkan yang bandel dan lain sebagainya tidak mau respon ke guru, mungkin itu bisa menjadi suatu hikmah pembelajaran bagi kita semua, guru-guru, agar tetap berikhtiar, agar tetap sabar mengajar pelajar-pelajar yang pada zaman sekarang ini. Yang jelas, pelajar pada zaman sekarang ini, pelajar-pelajar milenial sangat luar biasa sekali. Namun karena banyaknya icon ataupun teknik informasi media sekarang, atau Suaranya terputus, Mas Wahab. Iya. Gimana? Gimana, masih bisa lanjut, Mas? Lanjut. Halo, masih nyambung ya? Halo, dengeran Kang Ainul? Dengar. Lanjut, Mas Wahab. Iya, mohon maaf tadi sempat terputus. Artinya kita juga tidak bisa menjustis bahwasanya pelajar-pelajar sekarang itu susah ataupun kenakalan remaja sekarang itu mulai meningkat. Ya itulah kita sebagai tugas, sebagai guru, selain kita melihat pelajar-pelajar yang banyak tongkrongan ataupun dan lain sebagainya, itu tugasnya guru untuk bagaimana agar mereka tidak seperti itu lagi. Jadi kita tetap harus gunakan trilogi Ibnu juga, belajar, berjuang, bertakwa. Selain kita sudah mau belajar mengajar dan lain sebagainya, kita juga tetap harus harokah Ibnu juga ataupun harokah Nahdlatul Ulama juga. Tetap kita berjuang. Kemudian kita ketika sudah berjuang semaksimal mungkin tapi mereka masih bandel-bandel saja, kita kemudian dekatkan diri juga kepada Allah, misalkan melalui bertakwa dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya organisasi Ibnu juga itu sangat memberikan pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin di era sekarang seperti Ibnu dan IPPNU di sekarang, walaupun pelajar itu pada libur di rumah aja, diam aja ataupun tanpa ada kadang-kadang misalkan tidak respon dalam daring online, mungkin ada sebagian pelajar yang ikut organisasi Ibnu PPNU, ketika organisasi Ibnu PPNU masih aktif aja di via online ataupun banyak kegiatan-kegiatan, itu masih dapat pembelajaran
dari rekan-rekan IPNU yang lainnya. Artinya ketika pelajar yang mau gabung di IPNU IPPNU itu selain sekarang pada libur, mungkin kalau IPNU IPPNU malah sedang sibuk-sibuknya. Walaupun libur-libur seperti ini, IPNU IPPNU saya yakini banyak yang masih banyak kegiatan walaupun hanya via online ataupun banyak proyek-proyek membantu seperti di kami pribadi desa kami itu IPNU IPPNU sedang bekerja sama dengan instansi pemerintah dan lain sebagainya, membantu ikut bekerja sama ataupun membuat program-program sekiranya program itu bermanfaat di kalangan masyarakat seperti memberikan donasi dan lain sebagainya. Artinya kita memunculkan inovasi di kalangan pelajar bahwasanya sebagai pelajar itu ketika di musim pandemi ini tetap berkreasi, tetap berinovasi, tetap jaga walaupun kita harus jaga imun tubuh kita, kita pun harus jaga imun akal sehat kita. Mungkin seperti itu Mas Endol. Mohon maaf barangkali jawabannya menyimpang. Halo Mas Enul. Sudah dengeran ya Mas Enul? dengar. Iya. Saya sampaikan. Halo mas guru milenial, selamat malam. Gini, jadi ini pertanyaan dari IPNU IPPNU SMK Arsi. Selamat malam IPNU IPPNU SMK Arsi. Mau bertanyakan cara agar jangan bosan di rumah aja itu bagaimana? Saya yakin di pandemi ini banyak sekali anak-anak bosan di rumah. Kegiatan dibatasi dan ekonomi keluarga juga terganggu. Matur nuwun. Itu bagaimana cara agar jangan bosan di rumah? Mungkin Mas Majid bisa menjawabnya. Mas Majid, silakan. Terima kasih. Salam rekan Mita. Kayaknya itu rekan Mita ya, ya. Atas pertanyaannya ya, berarti bagaimana agar kita tidak bosan di rumah? Kalau kita pakai logika, kita juga bosan di rumah. Semuanya bosan di rumah. Bener nggak Mas Pait? Mas Ainul Yakin? Kan? Khusus untuk di lingkungan SMK saya, jadi Waka Kurikulum itu menekankan kepada guru-guru memberikan tugas, memberikan pembelajaran kepada siswa benar-benar bagaimana caranya sekreatif mungkin agar siswa tidak bosan. Dan salah satu contoh atau beberapa contoh pembelajaran yang ada di SMK saya, khususnya di SMK Ma'arif yang 1 Bantar Kalung, itu ada yang menggunakan video daring di YouTube, ya. Jadi contoh soal atau mata pelajaran matematika. Jadi seorang guru dan diupload ke YouTube dengan pembawaan yang santai. Ya, jadi pertama siswa atau anak-anak zaman sekarang, kita tahu setiap hari mereka itu pegang HP dan yang dibuka setiap hari pasti buka YouTube. Ya, dimanapun itu kebanyakan buka YouTube. Nah, jadi guru-guru di SMK sini itu memaksimalkan media yang disukai oleh siswa. Ada juga yang lewat Instagram.
Dan menurut saya itu sangat efektif karena contoh untuk pelajaran matematika. Ketika guru tersebut menerangkan satu kali siswa belum paham, maka siswa tinggal mengulangi lagi saja video tersebut. Contoh sedang membahas algoritma. Seorang guru menerangkan tentang algoritma satu kali. Siswa belum paham, kan siswa tinggal mengulang video tersebut. Itu ada di YouTube, ada di Instagram, dan di akun guru-guru masing-masing. Ya. Yang selanjutnya itu adalah mungkin guru di SMK kami ya kan, memberikan penyampaian belajar mengajar itu ada yang menggunakan tentang membagikan materi berupa file PDF, file Word, ya kan, dan sebagainya, atau bisa juga menggunakan fasilitas dari Google, ya ada Google Classroom, ada Google Form, ya kan, dan aplikasi-aplikasi tersebut menurut saya itu sangat nyaman digunakan, ya kan, hanya saja mungkin untuk beberapa siswa yang memiliki kendala sinyal, kendala keuangan juga dibahas, ya kan, kuota dan sebagainya, mungkin memang itu sedikit terganggu atau kurang maksimal dan untungkan dengan pendidikan itu. Ya, Mas Ainul. Oke, siap. Terima kasih, Mas Wajid. Kemudian dari sudut pandang anak santri, mungkin Mas Wendy bisa menjawabnya. Gimana cara santri agar tidak bosan menjalani kegiatan sehari-hari atau menghadapi tugas dari guru? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu, ini misalkan tadi kembali ke pertanyaan tadi ya, mengenai bagaimana biar tidak bosan. Justru menurut saya itu harus kita itu justru lebih banyak bergerak. Al-harokatu barokah, bahwa kita kalau misalkan mau bergerak, insya Allah kita itu bisa bertambah barokahnya. Jadi kalau misalkan menurut saya Bergerak itu seperti apa? ya bergerak, contohnya. Jadi misalkan keuangan menipis, berarti kita nanti disiasati dengan menanam. Jadi lahan-lahan yang kosong kita tanami, kayak misalkan nanti kita tanami dengan sayur-sayur misalkan seperti kangkung, atau misalkan kita tanami dengan ya tumbuhan-tumbuhan yang ini yang kira-kira nanti bisa dimanfaatkan itu nanti. Jadi untuk untuk situasi seperti ini berarti kita nanti diutamakan mungkin menanam sesuatu lah, itu pertama. Dan kalau bisa itu memang kita harus kembali lagi ya, bijaksana dalam menggunakan teknologi. Tetap saja kita harus bijaksana dalam menggunakan teknologi. Karena tadi, misalkan kita terlalu terpaku dengan teknologi, kayak misalnya tadi kita diem terus, ya kan, diem terus tapi tidak ada gerak, ya nanti cuma ngabisin kuota. Apalagi nanti diem dengan media sosial tapi tadi tidak bisa manfaatkannya kan. Makanya tadi paling utama sih menggunakan media sosial itu sebutuhnya saja gitu. Karena misalkan kita berlebihan juga tidak baik, nanti bisa mengganggu gerakan kita tadi. Jadi memanfaatkan media sosial jadi secukupnya. Terus kalau bisa kita lebih banyak bergerak dengan
tadi adanya lockdown bukan berarti kita harus diam di rumah, diam atau tidak melakukan apa-apa, tapi tetap kita harus tetap bergerak gitu. Bergerak ya, kayak misalkan lingkungannya tadi tetap dibersihkan, olahraga ya tetap itu. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Dan terus apa? Kalau misalkan kayak kita kan misalkan santri ya kan, santri. Yang namanya santri itu waktu di pondok, waktu di pondok itu kan berarti taklimnya, dan taklim belajarnya. Kalau misalkan di masyarakat itu kan berarti justru termasuknya kalau santri nanti sudah terjun ke masyarakat atau misalkan ke masyarakat itu berarti kan santri itu sudah harus mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Jadi bukan cuma dipelajari tapi juga melaksanakan apa yang tadi sudah dipelajari dari misalkan adab, ya, terus akhlak, itu semua harus dilakukan. Berarti Diamalkan karena tadi iya, karena masyarakat itu nanti menjadi benar apa? Hakikat pendidikan yang sesungguhnya di masyarakat. Karena kalau misalkan kita di sekolahan, ya kan, di sekolahan, di pondok, sebenarnya itu kan taklimnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari guru juga nanti ada yang namanya tadrib, jadi didikan. Yang membuat nanti membentuk karakter itu nanti ya tadribnya dari guru-gurunya. Jadi yang namanya guru itu bukan cuma taklim tapi juga harus bisa tadrib, memberikan didikan. Dari misalkan kalau bisa ya tadi kayak bisa membangunkan sahur. Itu sebenarnya kalau misalkan yang kegiatan-kegiatan kita ya misalkan itu yang kayak obrol-obrol gitu sebenarnya itu peristiwa tadrib itu. Namanya peristiwa tadrib. Jadi didikan untuk bangun sahur, untuk bangun itu namanya peristiwa tadrib di masyarakat. Itu. Jadi terus kita seperti ini menggunakan media seperti ini sebenarnya kita lebih cenderung ke metodenya itu dakwah. Ini berarti kita menggunakan metode dakwah paling tidak. Ya. Jadi kembali lagi kepada tadi bahwa kalau santri misalkan sudah di masyarakat, ya kan, setidaknya itu berarti harus bisa mempraktekkan, terus bisa menjadi tadi acuan yang baik untuk masyarakat. Karena nanti masyarakat justru sebagai pendidikan yang sebenarnya itu berada di masyarakat itu. Jadi nanti yang namanya benar-benar sebenarnya tadi kembali lagi bahwa yang namanya rajin, anak itu rajin atau enggak itu benar-benar diuji pas di rumah. Kalau memang anak itu benar-benar rajin, itu memang ini untuk personal anaknya masing-masing ini berarti. Kalau misalnya anak itu benar-benar rajin, itu memang nanti dia sendiri yang akan membuktikannya. Anak saya, nah nanti dari misalkan kayak kita paling enggak bisa nanti memotivasi mereka, memotivasi agar tadi belajar, tadi menggunakan medsos itu lebih baik untuk belajar, menggunakan medsos tadi untuk diskusi, jadi tidak mulu menggunakan medsos untuk hal yang tadi tidak bermanfaat, kayak misalkan hanya untuk streaming atau misalkan hanya untuk nge-game, paling tidak seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu Mas Zainul. Siap, terima kasih. Jadi intinya melakukan hal yang bermanfaat ya. Iya. Baik, kemudian itu jawaban ya Ibnu IPPNU SMK Arsi, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Faik Nur Fadlillah, Ketua PC Ibnu, mau tanya nih buat guru-guru milenial, apakah ada ide atau konsep atau gagasan mengatasi siswanya agar tidak bosan belajar dari rumah, misal dengan membuat tugas kreatif atau menarik lainnya? Terima kasih. Jadi mungkin kali ini akan dijawab oleh Mas Abdul Majid dari Bulakamba nih.
Gimana, langsung aja lebih ke arah tugas sih, tugas yang menarik atau apa. Biasanya guru-guru SD jago ini. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Faik, Ketua PC Ibnu Brebes. Bagaimana cara kita mengatasi proses pendidikan di rumah ya? Intinya seperti ini. Kalau pendidikan di rumah itu kan identik dengan pendidikan dalam keluarga. Nah, keluarga ini kan menjadi pusat pertama dalam sebuah pendidikan. Pendidikan dimulai daripada keluarga. Jadi untuk konsepnya, konsep yang kita butuhkan dalam mendidik anak, mendidik siswa yang ada di rumah, itu memang ada prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan dalam diri anak. Yang pertama mungkin prinsip keteladanan. Artinya kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak atau sebagai yang punya adik atau punya peserta didik yang memang posisinya di rumah, pastinya kita harus mampu untuk meneladani mereka. Yang pertama adalah keteladanan. Yang kedua yaitu pembiasaan. Jadi dalam rumah itu kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Entah itu kegiatan belajar, entah itu kegiatan kerja, mengatur waktu, manajemen waktu, itu juga kan termasuk pembiasaan. Kalau kita membiasakan anak untuk mengatur waktu, maka anak tersebut akan terbiasa dengan manajemen waktu yang baik. Setelah ada pembiasaan, kemudian pembinaan. Pembinaan di sini sifatnya berarti entah itu menginspirasi, entah itu memotivasi anak, supaya anak tersebut terkontrol. Di rumah itu tidak hanya sekedar dilepas, anak terserah bermain dengan siapa, tetapi kita harus ada pembinaan. Memotivasi anak bahwa ini kalau bergaul harus dibatasi, jamnya sholat ya harus sholat, jamnya untuk mengaji ya untuk mengaji. Ada saatnya bermain, ada saatnya untuk belajar. Itu namanya pembinaan. Jadi dalam 3 prinsip tersebut saya kira sudah cukup untuk melakukan proses belajar di rumah. Karena pemerintah juga kan mengajarkan bahwa belajar dari rumah, ibadah juga di rumah. Itu kita kadang bingung, belajar di rumah yang seperti apa? Prinsip yang seperti apa yang harus kita tanamkan untuk menunjang belajar di rumah? Itu tadi prinsip keteladanan, prinsip pembiasaan, dan prinsip pembinaan. Kalau ketiga prinsip ini kita mampu untuk melaksanakan, maka kita juga insya Allah akan berhasil dalam proses mendidik anak di rumah. Itu saja ya, Mas Ainul. Oke, siap. Untuk Mas Adi sendiri ada tambahan nggak terkait pertanyaan Mas Faik? Adakah tugas kreatif atau menarik lainnya dari guru-guru milenial? Mas Edi yang mengajar di SD Negeri 03. Oke, Mas Ainul. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya. Jadi mungkin aslinya banyak sekali metode-metode untuk kita untuk coba untuk membuat ide ataupun konsep gagasan biar siswa itu tidak bosan belajar di rumah. Misalkan membuat tugas ataupun kreatif yang menarik yang lainnya. Mungkin saat ini kan Kemendikbud pun sendiri sudah menayangkan secara langsung ya di TVRI itu ada tayangan belajar di rumah untuk saat ini. Nah, mungkin itu bisa untuk bekal anak-anak di rumah gitu. Kalau misalkan itu kan untuk yang tingkat ada kan di tingkatan SD, SMP dan SMA itu kan sendiri-sendiri untuk membuat kreatifnya masing-masing. Kalau misalnya di SD mungkin ya banyak sekali ya kan. Kalau saya sendiri itu biasanya anak-anak disuruh untuk menonton di TVRI, tayang di TVRI itu kan cara dengan bermain ya kan. Maka mereka tidak akan bosan lain dengan ketika saya langsung memberikan tugas secara langsung melalui grup WA ya, itu akan berbeda ketika langsung menonton langsung di tayangan TVRI.
Nah, setelah menonton di TVRI itu nanti kita bisa langsung memberikan evaluasi ataupun pertanyaan kepada anak-anaknya yang setelah menonton tadi. Gambaran seperti itu. Kemudian mungkin untuk yang di tingkatan SMP dan SMA pun tadi telah dijelaskan oleh Mas Zahin, ya kan? Biar tidak bosan belajar di rumah, mungkin bisa membuat ide kreatif yang lain, gagasan yang lain itu melalui hobi dan bakat minatnya siswa masing-masing. Mungkin itu saja gambaran dari saya. Yang lain barangkali tambahan Mas Ainul. Ini menyambung sih. Ini menyambung pertanyaan dari Mbak Rifka Fajar ini. Jadi pertanyaan gini, bagaimana sih trik memberikan pelajaran dengan cara bermain gitu loh? Bisa disambung Mas Edi atau yang lainnya barangkali mau bicara, silakan, saya persilakan. Bagaimana trik memberikan pelajaran dengan cara bermain? Mas Ainul, biasanya Mas Wahab tuh yang paling jago menjawab pertanyaan seperti ini nih. Silakan Mas Wahab. Iya, Apakah Mas masih Wahab bisa memberikan asupannya Mas Wahab? Selamat malam. Ya, untuk menambahkan soal pertanyaan dari Mbak Rifka ya, tentang bagaimana trik memberikan pelajaran dengan cara bermain. Kan begitu ya Mas Ainul? Ya betul itu Mas Wahab. Betul. Aslinya setelah gak usah muluk-muluk ya dalam memberikan ide, konsep, gagasan atau mengatasi siswa. Bagaimana caranya sih biar tidak bosan belajar di rumah. Itu aslinya nggak usah muluk-muluk, bikin konten, bikin ini. Aslinya itu biasanya jiwa anak muda itu biasanya sering cepat bosan gitu. Nah, kayak saya lah sama, sering cepat bosan gitu. Misalkan kita tadi terpatok pada pembuatan konten tentang hadroh apa segala macam, pastinya itu juga agak membosankan bagi anak-anak milenial sekarang lah. Aslinya bagaimana lah cara gurunya saja gitu. Bagaimana ini juga untuk masukan ke diri saya juga sih ya. Kadang saya juga kurang adanya perhatian terhadap murid, biasanya seperti itu. Jadinya murid agak sering bosan dalam pembelajaran dari rumah. Ya contohnya mungkin agak bermain-main sedikit lah. Nah, jangan terlalu terpatok pada pembelajaran gitu. Ya. Jangan terlalu tentang materi ini seperti ini, pembelajaran seperti ini. Itu agak memusingkan bagi saya sih ya. Saya juga pernah jadi murid gitu. Rasanya kalau ada terus tugas yang menumpuk gitu, tes dikasih kepada murid gitu, kadang itu juga membuat bosan. Entah itu dari pembelajaran face to face ataupun daring sekalipun, biasanya ya agak susah gitu. Biasanya kalau saya sih mungkin untuk anak-anak milenial ini pembelajarannya seperti ada candaan lah, seperti anak-anak santri ya, bukan begitu ya Mas Wendy ya. Biasanya jangan terlalu terpatok pada muridnya. Kita ada ada 3 elemen lah yang yang mencakup soal pendidikan. Elemen ya, Mas. Biasanya itu biasanya ada elemen 3 lah. Itu ada dari guru, ada dari murid, ada dari orang tua gitu. Tidak tadi kita cuma membahas tentang soal murid gitu. Tidak keseluruhan membahasnya tentang gurunya, muridnya, terus dari orang tuanya sekalipun itu harus harus ada pembekalan masing-masing lah gitu. Ketika muridnya begitu kreatif tapi dari seorang gurunya agak kurang konsisten dalam pembelajarannya, dan dari orang tuanya mungkin agak terlalu
kurang juga perhatian dari orang tua. Nah, jadi kita dari guru sendiri kita terpatoknya pada murid ini kok seperti ini, ada yang misalkan tadi ada yang agak kreatif, inovatif, tapi ada kala juga murid yang agak ya malas-malasan lah, kayak dulu saya kayak gitulah. Saya juga memahami memang rasa bosannya siswa itu kadang terbentuk oleh situasi itu sendiri gitu Mas. Mungkin itu aja cukup pembahasan penambahannya. Kita harus harus keseluruhan lah menilainya dari elemen guru, murid sama orang tua gitu. Ya semisal tadi ya contohnya ya baperi lah, istilahnya baperi anaknya gitu ya. Biar agak biar agak ya agak nggak terlalu tegang-tegang gitu. Biasanya kan ahli-ahli tuh anak guru-guru sekarang juga ya ahli-ahli dalam bagaimana mengondisikan situasi pada pembelajaran. Ya bucin-bucin sedikit lah kayak gitu. Mungkin segitu Mas. Itulah biasanya. Ya. Terima kasih Mas. Oke ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Untuk Mas Ayi nih spesial. Sebagai tenaga pendidik ya. Apa sih hambatan yang sering terjadi terhadap ya kemajuan pendidikan di sekolah Anda atau secara umum? Ya, halo. Halo Mas Ayin. Halo ya, Mas Ainul. Hambatan yang sering terjadi, yang mungkin sering dialami Mas Ayin sebagai seorang tenaga pendidik dalam proses pembelajaran? Mungkin kalau khususnya di sekolah saya, itu kan basicnya madrasah sanawiyah yang di bawah naungan Ma'arif ataupun Kementerian Agama. Mungkin khusus di Kabupaten Brebes itu sering kalau ada wacana-wacana itu mendadak gitu. Apa-apa hari ini harus diupload, harus selesai sekarang. Contohnya emis itu. Kita dalam tenaga pendidik untuk mengupload data itu harus bergantian Mas. Contohnya dijadwalkan jam sekian, jam 7 sampai jam sekian, hari ini full utara. Terus hari Rabu ataupun hari apa ini khusus full tengah, jam sekian, dan juga harus jam segitu. Lah apesnya di sekolah kami biasanya kalau untuk mengupload emis di pusat khususnya data, apesnya dari hari Senin sampai hari Rabu jam 12 malam begitu Mas. Itu yang mungkin dari kendala sebagai tenaga pendidik lah, mengenai curhatan dari kami gitu kendalanya. Oke, siap. Cukup, Mas Ayin? Cukup, insyaallah. Ini ada satu pertanyaan dari saya, maksudnya ini fenomena yang benar-benar terjadi baru-baru ini. Jadi mungkin kalian nggak heran dengan apa fenomena yang kemarin ya, 15 Ramadan akan terjadi dukun atau apa, saya juga nggak tahu pastinya. Tapi itu tersebar di media sosial, tidak dipungkiri kalian pasti tahu. Berkaitan dengan ini memang media sosial, internet ini seringkali banyak disalahgunakan ya oleh segelintir orang atau apapun. Bagaimana sih kalian sebagai pelajar juga, kalian kan di IPNU sebagai pelajar, ketika di sekolah kalian sebagai pengajar,
menanggapi hal ini. Saya pengen kalian para guru-guru milenial ngasih trik lah, gimana sih cara milih ustadz yang benar, gimana sih cara oh ya saya harusnya ngaji di sini kalau lewat internet, nggak boleh dengan ustadz yang asal-asalan. Kemarin katanya 15 Ramadan dukhon, ternyata enggak, katanya bla bla bla. Gitu aja sih. Mungkin kalian maksud dengan pertanyaan saya, silakan satu-satu ya. Saya mulai dari Mas siapa nih? Mas Musrohan dulu. Silakan Mas Musrohan. Mic-nya mic. Oke. Terima kasih Mas. Kali ini saya menjawab ya, tentang fenomena-fenomena yang ada apa namanya dukhon gitu ya, dukhon ya. Mungkin prank lah kalau dikata apa namanya, kalau kata saya sih prank gitu ya, kayak prank sampah-sampah gitu juga ada ya. Mungkin mungkin mereka tidak tahu apa positifnya apa namanya media sosial. Kadang yang digaungkan juga dari kita itu tentang media sosialnya, yang digaungkan itu tentang sisi negatif. Jarang yang sering yang sering menggaungkan kata-kata positif tentang media sosial. Kadang ya kita juga sering lah taunya kalau di media sosial yang dipublikasikan ya tentang masalah tentang sisi positif media sosial seperti ini, menyalahgunakan media sosial ini. Nah, kadang kita berpikirannya hanya tentang sesuatu yang negatif gitu, kalah dengan yang sisi positifnya. Nah, bagi pelajar lah, bagi saya sendiri, tentang semacam itu penyalahgunaan tentang media sosial. Bagaimana sebagai penggunanya saja, bagaimana cara mengolah media sosialnya saja. Kadang ya mungkin kebanyakan orang-orang sekarang atau anak muda ataupun dari semua kalangan itu mungkin itu sekarang berpatoknya pada masalah rating media sosial mereka, ingin merasa dirinya bahwa viral, entah seperti apa caranya, pasti dilakukan dengan cara yang kurang baik. Yang tadi ya masalah ceramah juga ya, kadang ya banyak lah ada ustadz yang mungkin menyalahgunakan ya istilahnya itu ustadz hanya untuk menaikkan rating atau popularitas dari YouTube-nya sendiri gitu. Oke, siap. Intinya itu ya. Jadi untuk permasalahan kita bagaimana mengambil sisi positifnya media sosial ya tergantung kita bagaimana kita memandang media sosialnya. Gitu. Terima kasih Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Susrohan. Kemudian selanjutnya Mas Majid. Halo Mas Majid, masih tersambung? Oke, masih. Siap. Gimana tanggapannya Mas Majid? Ya, untuk ngaji di YouTube berarti ya, untuk ngaji di internet kita harus mencari kiai yang seperti apa, dari mana ya. Yang pasti aja kita untuk kalangan kita ya, kita kan pelajar Ibnu ya, yang mana adalah salah satu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tadi kan sudah sangat jelas juga bahwa yang harusnya kita pakai pedoman ya kan, fatwa-fatwanya itu kan yaitu orang-orang yang NU juga, kayak ada Gus Bapak, ada Muafi, bahkan orang-orang kita JNU sendiri kan sekarang sudah banyak video-video pengajiannya di YouTube kan, ustadz yang muda juga kayak
musbaha, meskipun kadang kalau ngaji kan selalu pakai bahasa Jawa, dan Jawanya itu Jawa kalau lagi ngaji gitu, bukan Jawa umum. Kadang saya kalau dengerin musbaha ngaji masih rada bingung untuk mengartikannya, tapi kan karena seringnya kita nonton, seringnya kita mendengar pengajiannya, dengan sendirinya nanti bisa memahami. Karena kenapa kita perlu memilih kiai yang tepat di internet? Kan banyak sekali kiai-kiai yang kita tidak tahu mereka mondoknya di mana, mereka organisasinya itu apa, dan itu sangat terbuka lebar di internet gitu. Kalau saja kita salah masuk, salah nonton, itu ya lumayan sangat berbahaya untuk kita gitu. Jadi untuk kita orang-orang NU mending ya yang pasti aja gitu, yang sudah jelas kiai-kiai NU seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Majid. Silakan Mas Wahab bisa memberikan komentarnya. Iya, terima kasih Mas Ainul. Mengenai fenomena yang kemarin-kemarin ya mungkin kalau kita lihat dari sisi sosial media ya seperti itu. Kadang-kala di media itu ada berita yang hoax, kemudian menjadi seolah-olah benar, ataupun ada berita-berita yang sebenarnya benar, hak jadi hoax. Jadi kita sebagai pelajar pun harus pintar-pintar untuk memilah dan memilihnya. Kemudian kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama tentunya harus mengiblat ataupun dalam arti merujuk ke ulama-ulama NU ataupun ustadz kiai yang notabene basicnya Nahdlatul Ulama. Jadi bahkan mungkin hari-hari ini selama musim-musim pandemi ini itu kan banyak kiai-kiai juga yang sering streaming online dan lain sebagainya. Mungkin kita sebagai pengurus-pengurus IPNU di tingkatan wilayah ataupun masih tingkatan wilayah di tingkat PC ataupun PAC sampai ranting, yang sebagai pengurus silakan memberikan gambaran lah ataupun memberikan masukan bahwasanya ini loh ulama-ulama NU yang perlu kalian ikuti ataupun yang perlu mereka follow, dalam arti ya ikuti selama pembelajarannya ataupun pengajiannya. Kita memang harus merujuk ke ulama-ulama NU. Tentunya ulama-ulama itu ulama NU itu selalu moderat ataupun selalu mengikuti zaman. Ketika zaman-zaman ini dipenuhi, misalkan akhir-akhir ini dipenuhi dengan pandemi, virus-virus yang seperti ini, ulama kita itu NU selalu fleksibel menghadapi segala situasi. Sangat luar biasa sekali. Makanya kita pun sebagai pelajar tetap mengiblat kepada ulama-ulama NU yang sangat luar biasa. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih Mas Majid. Mas Wendy, bagaimana seorang santri melihat fenomena ini? Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau misalkan saya sih di Al-Hikmah itu kan sudah, mungkin ini bisa jadi rujukan ya nanti. Kayak misalkan channel Kanzul Ilmi nanti dari Kiai Haji Najib Afandi, itu berarti kan dari Al-Hikmah itu, Kiai dari Al-Hikmah. Itu channelnya nanti kalau misalkan rekan-rekan kita itu bisa nanti subscribe lah, subscribe, ikuti itu bisa. Itu dari Kanzul Ilmi LDNU Brebes itu. Nah, terus nanti ada lagi di misalkan channelnya ini Ahmad Ali nanti Abah Mukhlas, itu juga kiainya dari Al-Hikmah 2 itu bisa juga. Terus ada lagi ini Gus Itmam, itu berarti nanti tayangnya sehabis di Sania, dan di channelnya nanti kalau channel YouTube-nya channel Sania itu
berarti habis traweh. Nah itu bisa diikuti mungkin, itu buat rujukan teman-teman terutama tadi ya di wilayah Brebes ya, pertama itu beliau-beliau insya Allah ilmunya itu mumpuni lah, insya Allah ilmunya mumpuni daripada nanti kita mengikuti ustadz-ustadz yang kita kayak saya itu belum tahu gimana ilmunya kan gitu. Ya saya nggak bilang siapa-siapa, saya sendiri kan ilmunya belum jelas itu gimana kan. Ya masih mending ikuti beliau-beliau lah, karena saya juga mengikuti beliau-beliau. Ya paling enggak ya seperti itu buat referensinya lah. Gitu Mas. Terus kalau bisa nanti kita ya juga rekan kita juga ikut dukung channelnya. Kalau misalkan nggak bisa hadir, kayak misalkan sekarang nggak bisa hadir, nanti bisa ikut membagikan. Jadi dengan adanya daring seperti ini, dari guru, terus siswa, itu semuanya berperan kita ikut bareng-bareng membagikan tadi ini yang positif lah di media sosial, itu bareng-bareng semuanya, gerakan serentak lah, kita bareng-bareng agar otomatis yang seperti itu nanti hilang sendiri kalau misalnya kita mau bergerak. Tapi kalau kita misalkan diem, kita sudah sininya ada gerakan tapi dari kalangan tadi misalkan siswa-siswanya tidak mendukung, ya guru-gurunya tidak mendukung, itu sangat tidak mungkin. Kalau tidak mungkin kita kayaknya bisa berkembang, daring kita berkembang atau misalkan kita bisa dakwah, kayaknya itu sangat sulit gitu. Paling tidak itu seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wendy. Kemudian Mas Ayin, silakan. Halo Mas Ayin. Iya loh. Masih berkaitan tentang 15 Ramadan kemarin atau ustadz-ustadz yang memang suka mencari sensasi ya di media sosial. Ya pada intinya sih sama jawabannya. Mungkin dari kita yang mengerti basicnya tentang NU, kita arahkan lah. Seperti apa yang tadi jawaban dari Mas Pendi, Mas Rohan itu kita arahkan untuk membuka channel-channel dari kiai-kiai kita kiai khususnya kiai ulama NU. Contoh kayak Yusuf Kudori itu kan dari Pondok Api, Tegalrejo, Magelang itu kan juga membuka, terus di channelnya NU channel itu juga setiap hari itu sehari kalau nggak salah itu 3 kali lah itu. Nah kita selalu menge-share lah kalau kita tahu ini ada kajian dari Kiai NU, ayo kita bareng-bareng dengarkan, kita simak, kita ngaji daring, begitulah. Halo, Mas. Itu saja. Iya, itu saja cukup. Kemudian dari Mas Abdul Majid Bulakamba, silakan memberikan komentarnya atau apapun saran terkait fenomena tersebut. Oke, menanggapi peristiwa yang sempat viral tanggal 15 Ramadan, saya sendiri sangat termasuk merasa senang adanya kabar berita yang seperti itu, menjadikan masyarakat mungkin lebih sadar, lebih ingat kepada Allah bahwa iya nanti ada kiamat seperti itu, ada duhon. Pas di wilayah saya di sini juga kan sempat rame, biasanya musola sepi kok tiba-tiba rame, kemudian ikut pikir sampai selesai. Ini ada apa? Saya awal seperti itu, bertanya-tanya, ada apa kok pada rame? Oh ternyata ada peristiwa yang sempat viral, yaitu 15 Ramadan mau ada duhon, ya macam-macam lah masyarakat kan. Tetapi kita sebagai kaum pelajar dan intelektual yang
cukuplah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat awam, diberi sedikit arahan ya tadi, sama saya juga sependapat dengan beberapa materi yang sudah menjawab. Kita arahkan kepada kiai-kiai yang memang tahu ilmunya, yang berbicara bahwa 15 Ramadan akan ada kiamat atau ada dukhon itu kan katanya memang menurut hadis, tapi pembicaranya itu kan tidak menggunakan ilmu, hanya menggunakan akal dan nafsunya. Tapi coba kalau kita menggunakan ilmu, berbicara harus sudah berpikir seperti itu. Sebuah peristiwa, maka kita sendiri pahami dulu betul apakah iya betul ini hadisnya, terus kita lihat sumbernya, kemudian kita tanyakan kepada kiai-kiai apakah ini memang betul, yang kapasitasnya sudah lebih dari kita untuk berbicara seperti itu. Kalau kita sendiri tidak paham, kemudian ikut memviralkan, ya menurut saya ya hanya hal yang sangat konyol sih. Jadi semua punya kapasitas, semua punya kualitas intelektual. Kita sebagai pelajar harus mampu memahami dari diri kita sendiri, kemudian memahamkan kepada orang lain. Orang yang berkata bahwa 15 Ramadan akan kiamat itu orang yang berbicara tanpa ilmu, hanya menggunakan nafsu belaka. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir di Facebook ini ya, dari Ibnu IPPNU Lemah Abang. Selamat malam rekan-rekan kita Lemah Abang. Jadi gini pertanyaannya, izin bertanya rekan, bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika kita dihadapkan secara langsung pada oknum-oknum yang memanfaatkan isu global untuk kepentingan pendidikan yang disalahgunakan, politik, ekonomi, atau justru mendoktrin diam-diam kader NU hingga mereka berpaling dari aswaja. Karena pelatihan dan pengkaderan NU juga dibatasi dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin Mas Majid Bantar Kawung bisa menjawabnya. Halo, selamat malam Mas Majid. Mungkin gangguan ya, karena belum respon. Kiranya Mas Wahab, selamat malam Mas Wahab, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa mendengar, Mas. Oke, siap. Bisa dipahami apa yang sudah ditanyakan oleh Ibnu IPPNU Lemah Abang? Bisa diulangi, Mas. Silakan. Oke, siap. Jadi pertanyaan gini, bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika kita dihadapkan secara langsung pada oknum-oknum yang memanfaatkan isu global untuk kepentingan pendidikan yang disalahgunakan, ya, atau justru mendoktrin kader-kader NU sehingga berpaling dari aswaja, karena memang pengkaderan di era seperti ini tuh memang jarang dilakukan dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Itu bagaimana Mas Wahab? Sikap kita itu bagaimana? Sikap kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama ataupun orang-orang Nahdlatul Ulama tetap harus tetap jaga-jaga. Intinya tetap harus hati-hati lah intinya. Dalam ketika kita di musim pandemi seperti ini saja, diminta untuk hati-hati, jaga diri, ataupun dalam arti ketika bersama orang asing, bertemu orang asing dan lain sebagainya, kita harus hati-hati. Tentunya dalam menyikapi suatu hal dalam sebuah pendidikan ataupun sebuah oknum yang selalu memanfaatkan situasi, menyikapi situasi-situasi yang lain sebagainya. Mungkin dalam hal ini, di dunia pendidikan, ketika ada dalam musim pandemi ini, ada suatu oknum yang memanfaatkan, ataupun bagi banyak pelajar-pelajar yang sedang susah-susahnya untuk belajar secara langsung, namun ada orang juga yang memanfaatkan situasi tersebut. Ataupun di luar pendidikan juga, ketika di instansi pemerintahan ataupun dan sebagainya, ketika banyak turun sumbangan dari sebuah pemerintah pusat untuk masyarakat,
namun banyak oknum-oknum juga yang memanfaatkan dana ataupun dana sebagainya. Tentunya kita harus menyikapi satu, harus hati-hati, tetap jangan jangan arogan lah intinya. Kalaupun kita juga harus memahami situasi kita itu sebagai apa. Misalnya kita sebagai pelajar di dalam dunia pelajar atau dunia pendidikan menyikapi oknum-oknum yang menyalahgunakan dalam situasi tersebut. Ya kita harus mempelajari dalam segala situasi. Kalau menurut saya pribadi itu intinya harus hati-hati lah. Selain kita sebagai pelajar harus belajar dengan situasi apapun. Tentunya sebagai pelajar ya harus nanya kepada gurunya sebelum nantinya timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai pelajar pun kita harus bertanya pada guru-guru yang mumpuni. Kalaupun toh kita sudah tahu itu hal yang negatif, berarti kita tidak harus mengikuti. Kalau itu merujuknya ataupun mengarahnya ke sesuatu yang positif, kita bisa mengikuti. Tentunya kita harus hati-hati dan harus pintar-pintar dalam memilah dan memilih. Mungkin itu, silakan untuk rekan-rekan yang lain untuk bisa membantu menjawab. Oke, terima kasih Mas Wahab. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Saya persilakan sebelum saya akhiri. Monggo Mas Edi, diam terus nih. Dari tadi diam terus Mas Edi itu. Mas Edi jangan diam. Dari tadi keluar masuk terus tahu. Iya Mas Edi. Alasan. Monggo Mas Edi. Gimana dari Mas Edi mungkin menanggapi sikap yang seperti itu? Isu yang manfaat isu global ya. Iya. Mungkin sih sama sih dengan Mas Wahab, biar nggak kepanjangan. Intinya kalau misalnya kita melihat konten-konten yang di media sosial, kita harus berhati-hatilah, jangan sampai kita salah melihat konten yang bukan dari kita gitu maksudnya. Itu aja. Oke. Mas Majid Bantar Kawung ada tambahan? Mas Majid masih ada gangguan tadi Japri aku. Oh, sudah gangguan. Oke. Mas Wendy ada tambahan? Kira-kira seperti itu paling tidak untuk rekan dan rekan kita nanti bisa mengikuti inilah kita malah saya itu pengen kita itu kayak misalkan belajar Nahdlatul Ulama, ayo kita bareng-bareng meramaikan pengajian daring di tadi misalkan santri ya tadi di tadi kayak misalnya channel pondok, terus channel pondoknya masing-masing, itu kan misalkan itu daripada lihat channelnya orang lain kan mending lihat channelnya pondoknya sendiri pertama, atau misalkan lihat channelnya organisasinya sendiri, itu kan paling utama, ya kan. Seringkali kita itu tadi melihat sesuatu pada yang tadi hanya sesuatu yang wow, jadi kadang-kadang kita itu tertariknya sama sesuatu yang wow, jadi kegiringnya seperti itu. Kalau kita misal mau carinya yang tadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, berarti ya nanti kita harus ikutnya ke guru-guru kita. Kalau misalnya kita cari yang ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan, kalau misalnya nanti di akhiratnya nanti kamu dapat ilmu dari mana seperti itu, nanti ini dari kiai saya, nanti itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalkan kita dapatnya sembarangan, itu kan kita nggak tahu. Maksudnya paling utama sih akhlaknya orangnya bagaimana, ya kan, belajarnya bagaimana, nanti pertanggungjawabannya nanti bagaimana. Kalau sama guru-guru kita yang sudah jelas. Makanya bareng-bareng kita ramaikan, ayo kita bareng-bareng ramaikan pengajian-pengajian daring dari kiai-kiai kita sendiri. Insya Allah, tak yakini benar-benar banyak. Di Al-Hikmah saja tadi ada tiga channel, apalagi belum di yang lainnya itu pasti insya Allah banyak banget. Ayo kita bareng-bareng dukung. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau dukung channel-channel tersebut?
bukan dari kalangan kita. Nah, itu paling tidak seperti itu, Mas. Oke, sudah cukup Mas Hendy. Iya, cukup. Oke, mungkin cukup yang lain. Berhubung Mas Wajid waktunya dulu. sudah setengah. Oh, Mas Wajid ada tambahan terakhir? Saya kasih kesempatan. Ya, oke. Untuk terakhir saja, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Ibnu yang telah memfasilitasi kita buat ngobrol santai. Ya, mudah-mudahan ngobrol santai kita yang begitu santai ini banyak manfaatnya ya, mengulas sedikit tentang pendidikan yang tadi kita sudah bahas bahwa ayo kita guru-guru muda, guru-guru milenial kalau itu lebih maju, layaknya kita memberikan dalam menyampaikan proses pembelajaran seperti apapun itu prosesnya, daring ataupun luring, ya sama saja. Sebagai contoh saja yang bisa kita lakukan mungkin memaksimalkan media sosial yang begitu yang begitu asiknya siswa-siswa kita memainkan itu setiap waktu. Ayo kita juga masuk ke sana. Kita masuk ke YouTube, kita masuk ke Instagram, kita masuk ke TikTok pun tidak apa-apa. Untuk berikan pembelajaran nyaman di sana, betah di sana. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin banyak sekali kosakata yang salah atau kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih rekan-rekan guru-guru milenial dari Ibnu Kabupaten Brebes ya. Terima kasih Mas Susrohan, terima kasih Mas Abdul Wahab, terima kasih Mas Wendy, terima kasih Mas Ayin, Mas Majid, dan Mas Edi. Terima kasih sudah mau bergabung. Terima kasih sudah mau berbagi. Dan mungkin itu saja podcast kali ini, rekan dan rekanita yang menyaksikan ya. Kami semuanya mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan dan apabila ada salah kata atau sikap perbuatan dari kami, sekali lagi kami mohon maaf. Akhir kata dari saya, jangan lupa masukan, kritik dan saran apapun silakan kalian komentar atau bisa di inbox Facebook PC Ibnu IPPNU Brebes ya. Itu saja dari saya selaku host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.